Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Imam Masrur selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan juga teman-teman sekalian. Pada video ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai materi munasabah ayat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 7 dengan saya sendiri, Ike Apriliana Putri dengan nomor NIM 21204023 dan Lutfidia Puspitasari dengan nomor NIM 21204010. Dalam materi munasabah ayat terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian munasabah, yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan munasabah, yang ketiga, macam-macam munasabah, yang keempat, kedudukan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran, dan yang terakhir, manfaat mempelajari munasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian munasabah. Munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabata, yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada 3 kata kunci, yaitu al-muqarabat atau berdekatan, al-musyakkalat atau berkemiripan, al-irtibat atau berkaitan. Secara istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran. Lebih rincinya dapat dijelaskan bahwa munasabah adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal sehat. Pengertian lain mengenai munasabah yaitu sebuah konsep di dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Secara terminologis, munasabah adalah segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surat dengan surat lain. Dari pengertian terminologi tersebut, selanjutnya oleh para ulama dirinci menjadi 8 macam, yaitu yang pertama, hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, hubungan antara nama surat dan isi atau tujuan surat. Yang ketiga, hubungan antara fawati al-suwar ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Yang keempat, hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Yang kelima, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Yang keenam, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu surat. Yang ketujuh, hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Yang kedelapan, hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan munasabah. Diketahui secara umum bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Sesungguhnya tidak secara urutan saat wahyu diturunkan dalam subjek kebahasaan. Studi tentang munasabah atau korelasi ayat dengan ayat atau surat dengan surat mempunyai arti penting dalam memahami makna Al-Quran serta membantu dalam proses pertakwilan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, sebagian ulama mencurahkan perhatiannya mengenai masalah tersebut. Ilmu munasabah bisa jadi berperan menggantikan ilmu asbab al-nuzul apabila seseorang tidak mengetahui sebab turunnya suatu ayat, tetapi mengetahui korelasi ayat dengan ayat yang lain. Kajian yang cukup penting dalam lingkup ulum Al-Quran adalah ilmu munasabah. Karena itu, banyak ulama tafsir terdahulu yang mencurahkan segala perhatiannya pada kajian ilmu munasabah. Awal mula munculnya kajian tentang munasabah tidak diketahui secara pasti.
Namun berdasarkan penuturan Nasaruddin Baidan dari literatur yang ditemukan, para ahli cenderung berpendapat bahwa kajian ini dimunculkan oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad al-Naisaburi di kota Baghdad, sebagaimana diakui oleh Abu al-Hasan al-Sahrabani sebagaimana dikutip oleh Al-Ma'i. Al-Suyuti juga mengutarakan pendapat yang serupa. Dari pendapat tersebut dapat diambil sebuah informasi bahwa kajian tentang ilmu munasabah sudah berkembang sejak abad keempat Hijriah, bersamaan dengan berkembangnya ilmu-ilmu keislaman yang lain, yakni pada abad 1 sampai dengan abad keempat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai macam-macam munasabah. Dalam munasabah terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Hubungan antara satu surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi sebagai menyempurnakan surat sebelumnya. Misalnya di dalam Al-Fatihah ayat 6 disebutkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu adalah mengikuti petunjuk Al-Quran, sebagaimana disebutkan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok di dalam surat, misalnya surat An-Nisa dengan arti perempuan, karena di dalamnya banyak menceritakan tentang persoalan perempuan. Yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam surat, misalnya surat Al-Mu'minun dimulai dengan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, kemudian diakhiri dengan sesungguhnya orang-orang yang kafir tiada beruntung. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah, misalnya kata muttaqin di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikutnya mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kelima, munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Hubungan antara kalimat lain dalam satu surah, misalnya dalam surah Al-Fatihah ayat 1, segala puji bagi Allah, lalu dijelaskan pada kalimat berikutnya, yaitu Tuhan semesta alam. Yang keenam, munasabah antara fasilah atau pemisah dan isi ayat. Hubungan antara fasilah dengan isi ayat, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 25 disebutkan, dan Allah menghindarkan orang-orang yang mukmin dari peperangan. Selanjutnya dilanjutkan, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Yang ketujuh, munasabah antara awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas pada awal surat, yakni pada ayat 1 sampai 32 menjelaskan perjuangan Nabi Musa, sementara di akhir surat yaitu ayat 83 sampai 88 memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang sedang menghadapi tekanan dari kaumnya dan akan mengembalikannya ke Mekah, atau penjelasannya di awal surat tidak menolong orang yang berdosa, sedangkan di akhir surat Nabi Muhammad dilarang menolong orang-orang kafir. Munasabah tersebut terletak pada kesamaan kondisi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad yang sama-sama mengalami berbagai tekanan. Dan yang terakhir, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya, yaitu misalnya penutup surat Al-Waqiah, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Lalu surat berikutnya yaitu surat Al-Hadid ayat 1, semua yang berada di langit dan
yang berada di bumi bertasbih kepada Allah atau menyatakan kebesaran kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Lutfidia Puspita. Baik, terima kasih Mbak Ike atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam munasabah menafsirkan Al-Quran, penguasaan seseorang dalam munasabah akan mengetahui mutu dan tingkat kebalikan Al-Quran dan konteks kalimatnya antara yang satu dengan yang lain. Karena korelasi antara ayat akan menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Jika dipenggal keindahan tersebut, akan hilang. Ini bukti bahwa Al-Quran betul-betul mukjizat dari Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Para ulama juga mengatakan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Karena pengetahuan tentang diterapkan berdasarkan ijtihad, tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Untuk keserasian susunan ayat dan surat munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Suyuti mengatakan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah. Yang pertama, yaitu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Dan yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Dan yang terakhir, dalam pengambilan kesimpulan hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasa dengan benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari munasabah. Dalam munasabah ini sangat berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdul Zaras berkata, sekalipun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhir saling berkaitan. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lain. Yang kedua, mengetahui atau persambungan hubungan antara bagian Al-Quran baik antar kalimat, antar ayat, maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Dan yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalikan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat surat yang satu dari yang lain. Dan yang terakhir, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat ayat dengan kalimat yang lain. Baik, kesimpulan dari video kali ini adalah kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada 3 kata kunci, yaitu yang pertama al-mukharabat yang berarti berdekatan, al-musyakalat yang berarti berkemiripan, al-irtibat yang berarti berkaitan. Secara istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran. Lebih rincinya dapat dijelaskan bahwa munasabah adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat, surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal sehat. Kajian yang cukup penting dalam
lingkup ulum Al-Quran adalah ilmu munasabah, karena banyak ulama tafsir terdahulu yang mencurahkan segala perhatiannya pada kajian ilmu munasabah. Awal mula munculnya kajian munasabah tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan penuturan Nasaruddin Baidan dari literatur yang ditemukan, para ahli cenderung berpendapat bahwa kajian ini dimunculkan oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Naisaburi di kota Baghdad, sebagaimana diakui oleh Abu Al-Hasan Al-Sahrabani sebagai dikutip oleh Al-Ma'i. Berbicara munasabah ini, para ulama juga berpendapat ada yang pro dan kontra. Di antara ulama yang mendukung munasabah ini adalah Al-Bihad. Ia sebagai dikutip Mustafa Muslim mengatakan bahwa ilmu munasabah sangat penting, merupakan ilmu yang agung sehingga hubungan dengan ilmu tafsir, ilmu nahwu, dan ilmu bayan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.